Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika jalan buntu di depanku, tak ada satupun yang menolongku. Kau berfirman, jangan takut, Yesus pasti menolongku. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Ku percaya Kau berkuasa membelah samudra untuk jadi jalan bagiku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan indah pada waktunya, mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Mendatangkan kebaikan indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih masih boleh ada KIS online pada saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu
urapi setiap hati dan pikiran kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan yang berkati supaya kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan di tempat ini. Kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah God's providence precedes perseverance. Artinya, kalau di Indonesianya, penyertaan Allah mendahului ketahanan. Ketahanan di sini kita bicara ketahanan orang-orang kudus, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Mari kita baca dulu Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Yudas 24 sampai 25. Yudas ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti kita ketahui surat Yudas ini saudara Yesus menutup suratnya dengan menyatakan pujian dan pengagungan kepada Allah semesta alam yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat di dalam pribadi Yesus Kristus. Surat Yudas ini mengingatkan orang-orang Kristen di seluruh dunia atas bahaya dan ancaman dari guru-guru palsu. Yudas mengingatkan bahwa mereka akan dijaga dan dilindungi oleh kuasa Allah, supaya mereka tidak tersandung, tidak murtad, dan tidak meninggalkan iman kekristenan mereka. Nah, kalau kita lihat dari ayat 24 dan 25 barusan, setidaknya ada 2 poin dari surat Yudas, yaitu penyertaan Allah terhadap orang-orang Kristen dan ketahanan orang-orang Kristen tersebut. Nah, pada hari ini, pada saat ini kita akan lihat 2 poin besar ini. Penyertaan Allah dan ketahanan orang-orang Kristen. Bagaimana hubungannya, siapa yang menyebabkan yang lain, dan bagaimana korelasinya. Yang pertama, mengenai penyertaan Allah. Providence makes us marvel at our own salvation and humbles us with trembling joy. Artinya apa? Ini kalau kita lihat, penyertaan Allah itu membuat kita seharusnya bersukacita atas keselamatan kita yang sudah kita terima, dan menjadikan kita merendahkan hati kita dengan sukacita yang membuat kita gemetar. Artinya apa? Sukacita yang membuat kita gemetar, kita begitu betapa sukacitanya sampai kita gemetaran. Saking kita kagum dan heran. Nah, yang pertama ini mengenai penyertaan Allah. Nah, atau kita bahasa Inggrisnya biasa disebut providence of God. Itu penyertaan atau pemeliharaan Allah. Dalam Yudas ayat 24 barusan, Alkitab menuliskan bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan membawa kamu tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Terjemahan lain itu menyebutkan Allah yang sanggup menjaga kamu supaya tidak jatuh, dan yang sanggup menampilkan atau menyajikan kita di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita. Nah, kalau kita lihat kata providence, ini mungkin satu istilah yang tidak sering kita dengar. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita telaah lebih jauh supaya kita makin menghayati iman percaya kita. Providence berasal dari akar kata bahasa Latin videre. Dalam bahasa Inggrisnya video. Julius Caesar, seorang pemimpin militer dan politikus Romawi di abad pertama. Kalimat yang terkenal yang dikatakannya adalah Veni Vidi Vici, yang artinya I come, I saw, I conquered. Artinya apa? Ketika Julius Caesar itu menyusup ke area-area untuk memperluas daerah kekuasaan bangsa Romawi, yang mengatakan slogan atau moto ini. Artinya I come, I saw, I conquered. Jadi saya datang, saya lihat, saya taklukkan. Nah, di situ ada kata vidi di yang kedua ya. Itu atau I saw dalam bahasa Inggrisnya. Berasal dari kata videre sebetulnya vidi ini, yang artinya melihat. Itulah mengapa ketika kita menonton televisi itu disebutnya video. Kita menonton video seperti itu ya. Provideo atau providence
berarti melihat sebelumnya atau melihat ke masa depan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, pertama kali kita menemukan kata providence itu di Perjanjian Lama, yaitu ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban atas permintaan Allah, yaitu di Kejadian ya. Nah, Ishak tanya kepada bapaknya, kepada Abraham, "Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Lalu mana anak domba untuk yang dikorbankannya?" Lalu Abraham katakan kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu Abraham juga setelah itu, singkat cerita, anak domba itu disediakan tepat ketika Abraham hendak menyembelih Ishak anaknya. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau kita kenal Jehovah Jireh. Di atas gunung Tuhan akan disediakan, seperti itu. Kata menyediakan di sini berasal dari kata Jireh, yang artinya adalah sebetulnya melihat. Jadi penyediaan Allah merupakan bagian dari kemahatauan Allah. Sifat ilahinya yang berkuasa, ia tahu segala abad. Bahwa Allah telah melihat sebelumnya, jauh ke depan. Sebelum dunia dijadikan, ia telah melihat akhir dari dunia ini. Jadi Allah sebagai penguasa zaman, ia telah melihat dari awal sampai akhir karena memang natur ilahinya yang serba tahu, yang maha tahu. Penyertaan atau pemeliharaan Allah itu, jadi kita tahu providensia itu sama artinya dengan penyertaan Allah, itu didasarkan pada kemahatauan Allah, bahwa dia mengetahui awal dan akhirnya dari segala sesuatu, dan ia akan menyertai dan menyediakan kebutuhan kita selama perjalanan kita di tengah-tengah, selama perjalanan kehidupan kita. Nah, maka dari itu, penyertaan Allah itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ada baiknya kita boleh menghayati dan merenungkan penyertaan Allah dengan konteks seperti ini. Memang penyertaan Allah itu terlihat kompleks untuk dimengerti secara menyeluruh, karena kita tidak tahu pikiran Tuhan dan kuasa Tuhan, karena kita orang yang terbatas. Tetapi mudah untuk kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja bayangkan Allah menjadi penjaga manusia. Ilustrasinya mungkin seperti security. Allah menjaganya dari A sampai Z, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi tanpa henti. Kalau manusia yang jadi penjaga sesamanya, ada shift kerja, Bapak Ibu. Beberapa restoran cepat saji mungkin menulis di papan depannya 24/7. Artinya apa? Selama 7 hari dalam 24 jam, mereka membuka gerai tokonya. Kendati demikian, selama 24/7 tersebut ada shift kerja. Tidak bisa satu orang sehari dalam 24 jam bekerja penuh. Ada shift kerja yang bergantian, diatur sedemikian rupa oleh manajemen, sehingga selalu ada orang yang menjaga gerai tokonya. Jadi kapanpun customer atau konsumen datang untuk membeli produknya, ada yang melayani. Tapi penyertaan Allah yang sempurna artinya dia apa? Menyertai dan memelihara anak-anaknya tanpa terlelap, tanpa tertidur sedikit pun. Penyertaan Allah yang sempurna artinya menjamin kehidupan setiap orang yang dikenannya dari awal hingga akhir hidupnya dengan sempurna. Jadi di awal, dalam perjalanan sampai akhir itu akan tergenapi dan pasti tergenapi. Karena Allah kita sudah tahu sebetulnya dari awal permulaan sampai pada akhirnya, dan Ia menjamin, menyertai dan menyediakan setiap kebutuhan kita. Dimulai dari karya keselamatan Kristus. Setiap kita yang bertobat dan percaya maka akan dibenarkan, dilahirbarukan, diselamatkan. Kita dapat mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati bahwa Kristus adalah Tuhan. Lalu tidak hanya itu saja, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri tinggal di dalam setiap orang percaya menjadi meterai. Sehingga pada hari kedatangan Kristus yang kedua, itu menjadi jaminan bahwa kita akan diangkat dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Kristus. Lalu kita juga dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hatinya. Dan juga kita bisa bertahan, bertekun dalam setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi di dunia ini. Nah, kalau kita melihat penyertaan Allah itu, kita merenungkan lebih dalam, itu akan membuat kita heran akan keselamatan yang kita terima. Dan kita akan merendahkan hati kita dengan gemetar dan sukacita. Kok bisa ya saya diselamatkan?
Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya banyak dosanya. Banyak orang yang lebih baik dari saya. Tapi Tuhan menyelamatkan kita karena anugerahnya dan karena kemurahannya. Puji Tuhan. Dengan kita menghayati karya Kristus yang luar biasa dalam hidup kita, maka kita akan siap untuk melalui hari demi hari dengan pengharapan baru setiap harinya. Seperti ada sepenggal lagu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih setia Tuhan itu besar, saudara. Tidak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Mungkin ada yang sedang sakit, yang sedang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangga, keluarga, jodoh, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Ingatlah akan penciptamu, Allahmu, yang menyertai dan memelihara setiap kita sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Itu yang pertama, penyertaan Allah yang sempurna. Yang kedua, ketahanan orang-orang percaya. Perseverance, eternal security is not automatic. It is the work of God's sovereign providence. Artinya apa? Ketahanan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang menjamin keselamatan kita bukan hanya pada di dunia yang fana ini saja, tetapi keselamatan abadi, keselamatan kekal. Itu tidak terjadi otomatis, Bapak Ibu Saudara. Ketahanan atau ketekunan itu adalah karya Allah yang luar biasa, yang tidak bisa kita peroleh dengan usaha manusia yang terbatas dan penuh dosa. Ketahanan atau ketekunan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, perseverance of the saints, adalah ketahanan orang-orang kudus atau orang-orang percaya yang telah dilahirbarukan, mereka yang sudah lahir baru kembali oleh Roh Kudus dan menjadi manusia baru, diberikan kemampuan untuk bertahan atau bertekun dalam pencobaan. Karena Allah sendiri yang menjamin dan menjaganya. Bagaimana kita dapat memperoleh ketahanan dalam kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini? Jawabannya tentu kita harus menjaga iman kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menjaga iman kita? Bagaimana kita mempertahankan iman kita? Kalau kita lihat, awalnya pun bukan kita peroleh dengan usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Seperti di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Alkitab menuliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas menuliskan bahwa iman itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha atau pekerjaan kita. Jadi awalnya pun itu diberikan secara cuma-cuma melalui anugerah Allah dalam karya Kristus kepada kita. Bagaimana kita mampu mempertahankannya kalau tidak ada kekuatan dari Allah sendiri? Allah yang memberikan pada awalnya. Allah yang menuntun perjalanan iman kita, memberikan kekuatan, menjaga kita supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak murtad. Dan Ia yang menjamin sampai pada akhirnya dan kita memasuki kehidupan kekal. Satu kalimat yang mungkin sering kita dengar dari Bapak Gembala dalam pemberkatan pernikahan. Keluarga yang bertahan adalah keluarga yang berdoa. Mengapa untuk bertahan perlu berdoa? Karena tidak seorang pun yang dapat bertahan jika tidak mendapat kekuatan daripada Allah. Dengan berdoa, kita pertama-tama menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Dengan berdoa kita memperoleh ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Dengan berdoa, maka kita memperoleh jawaban dan jalan keluar dari permasalahan kita. Jawaban dan jalan keluar adalah bonus yang terakhir ya sebetulnya. Jadi dalam setiap hal, dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap kejadian maupun masalah dan rintangan yang kita hadapi, kita berdoa untuk apa yang pertama? Untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Jadi kita tahu apa rancangan Allah bagi kita. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita berdoa kita diberikan damai sejahtera. Jadi kita tenang dalam menghadapi masalah-masalah. Setiap kita punya masalah. Setiap kita menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitas dan pribadi kita masing-masing. Dan yang ketiga, dengan kita berdoa,
kita memperoleh jalan keluar. Kita dapat bertahan menjaga iman karena Allah yang menjaga kita. Kita dapat bertahan dalam pencobaan dan rintangan dunia karena Allah yang memampukan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dengan perenungan yang mendalam, pada akhirnya apa yang dapat kita katakan selain mengakui Dia, memuji Dia, dan mengagungkannya. Seperti di Yudas ayat 25 yang kita sudah baca tadi di awal. Yudas menuliskan 24 dan 25. Di ayat 25 bagian akhir. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita lihat Yudas itu suratnya pendek, hanya 1 pasal. Di situ Yudas sebetulnya itu masih saudara Yesus. Tapi dia mengatakan di bagian pembuka suratnya, saya adalah hamba Yesus. Dan di akhir suratnya, dia meninggikan, mengagungkan, dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia pencipta, penguasa zaman, sebelum segala abad, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia telah menjaga kita, menetapkan kita, bahwa kita akan bersama-sama dalam kemuliaan-Nya. Bagi setiap kita yang mengasihinya, dan bagi siapa yang dikenannya, maka ia akan diselamatkan. Dan ketika sekarang kita masih tinggal di dalam dunia ini, kita harus ingat hubungan penyertaan Allah dan ketahanan, ketekunan orang-orang percaya. Jadi pertamanya dimulai dari penyertaan Allah. Sehingga orang-orang percaya mampu bertahan dalam iman dan pencobaan. Renungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Providensia atau penyertaan Allah itu nyata kepada setiap orang yang dikasihinya. Jangan berhenti berdoa dan berharap hanya kepadanya. Hanya Dia yang sanggup menjaga kita dan memampukan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Di masa-masa sulit, justru penyertaan Allah itu semakin nyata kita rasakan. Dan orang Kristen yang bertahan akan semakin timbul seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, boleh ada firman yang boleh diberitakan pada saat ini. Kita tahu bahwa sekarang kita masih menghadapi masa-masa sulit dalam pandemik ini, situasi yang belum stabil, tapi kami percaya adanya providensia, penyertaan Allah, Engkau yang mengetahui segala zaman dari awal sampai pada akhirnya, yang juga akan mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu saja, setiap kita orang percaya boleh bertahan dalam iman dan dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, untuk Engkau terus topang, jagai, lindungi, sertai, dan kasih kekuatan untuk boleh melalui hari demi hari dengan kekuatan dan pengharapan baru yang daripada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.